Thermolite Plus langsingnya, plus kencangnya. Ada interns. Aku sampai nggak sadar kesini. Ini aku lagi ngerapihin tanaman anggrek aku. Jadi buang-buangin akar-akarnya yang udah layu-layu biar bersih. Aku sih suka banget sama tanaman, hewan. Sebenarnya sih kalau tanaman di rumah ada yang ngerawat. Kalau aku sih bagian yang kayak misalnya bunga, ini anggrek, terus ngelus-ngelus hewan, kasih makan ikan, itu bagian aku. Pasti ada budget khusus per 2 minggu sekali. Kalau tanaman biasanya disiram, terus dikasih pupuk. Terus kalau kayak gini atau yang kayak di luar, kalau ada yang layu, daun-daunnya paling dibuang-buangin gitu aja. Meski terbilang muda, Jessica Iskandar rupanya termasuk artis yang sangat mandiri dan memiliki cara berpikir yang matang. Di usianya yang masih muda, Jessica telah memikirkan untuk berinvestasi yang ia wujudkan dalam bentuk sebuah rumah mewah di bilangan Jakarta Selatan. Tak hanya sebatas membangun, rumah cantik yang ia miliki itu pun juga dilengkapi dengan sebuah halaman luas yang ditumbuhi berbagai tanaman yang ia kelola dan ia rawat sendiri. Paling aku kalau lagi misalnya nggak syuting kayak gini, cuaca panas, biasanya berenang. Kalau nggak berenang, biasanya kayak gini lah, ngerawat-ngerawat yang ada di rumah, rapi-rapi, bersih-bersih gitu. Kalau berenang sih, aku lumayan sering, biasanya 3-4 kali seminggu. Karena buat aku itu penting, menjaga kesehatan, stamina. Selain itu juga kan membuat badan jadi fit, terus juga berat badan tetap ideal. Karena di dunia hiburan ini penting banget menjaga penampilan. Kan enak tuh kalau misalnya lagi syuting kita dilihatnya badannya tetap proporsional, nggak gemuk gitu. Jadi selain olahraga, aku juga rutin nih ada yang aku minum. Mau tahu apa? Yuk ikut aku. Nah, pemirsa Intens, ini dia produk yang selalu rutin aku minum. Thermolite Plus. Produk ini adalah suplemen pelangsing yang terbuat dari herbal yang tidak hanya menurunkan berat badan tetapi juga bisa mengencangkan tubuh. Dan hasilnya terbukti ECA, efektif, cepat, dan aman. Nah, suplemen ini memiliki mekanisme kerja 4-in-1 yang mengurangi nafsu makan dan lapar, menghambat penyerapan lemak, membakar lemak menjadi tenaga, dan yang paling plusnya lagi nih, bisa untuk mengencangkan tubuh. Hasilnya gak perlu diragukan lagi. Oh iya, karena berat badanku di bawah 60 kg, aku mengkonsumsi Thermolite Plus 2 kali 1 kaplet di pagi dan siang hari. Dan bagi yang berat badannya lebih dari 60 kg, setelah 3 hari tingkatkan menjadi 2 kali lipat. Sebaiknya dikonsumsi setengah jam sebelum makan. Tetapi bagi penderita MA dan tekanan darah rendah, dapat mengkonsumsinya setelah makan. Suplemen ini bisa dikonsumsi oleh pria dan wanita di atas 17 tahun ke atas tanpa efek samping. Satu lagi nih, suplemen ini tersedia dalam 3 kemasan, kemasan 10, 30, dan 60 kaplet. Pokoknya pemirsa, suplemen pelangsing yang paling plus ya cuma Thermolite Plus. Plus langsingnya, plus kencangnya. Thermolite Plus langsingnya, plus kencangnya. Kasus perseteruan antara Adi Bing Slamet dengan Subur memang semakin meruncing. Banyak keterangan tentang Subur yang mencengangkan banyak pihak, termasuk sifatnya yang diduga gila hormat. Tidak hanya harus dipanggil eyang, semua tamu yang datang ke rumahnya juga harus berjalan sambil jongkok atau bila bertemu harus mencium tangan bolak-balik. Dia ngajak, tiap ketemu, lu mesti kok eyang. Tiap ketemu, lu sampai berkali-kali tuh. Saya nggak ladenin awalnya, tahun 95. Akhirnya saya hormati ajakan dia. Ya udah ajak saya ke sana deh. Saya juga nggak tahu kan dia ini siapa, yang si eyang ini siapa, nggak tahu. Udah datang ke sana, dia lagi makan. Tunggu ya, makan dulu. Udah. Habis itu ditebak-tebakin bla bla bla. Kalau mau maju kemari deh, dibilang gitu. Contoh udah banyak. Tanya deh sama orang lama di sini. Ya, akhirnya udah dikasih tahu, kemari aja malam Jumat, datang. Pas saya datang, ya itu ada syarat kopi pahit, kopi manis, air garam. Kok di Jawa itu tawaduk tadi menghormati. Dari di balik ini tanpa sadar itu mohon barokahnya. Lantaran kurang sepuh karena beliau itu
Jangan rembuk eyang, tak di Jawa itu wah nyium gitu biasa. Ya saya orang Jawa juga, Pak. Oh iya. Gitu. Nah kamu tempat sama Kiai, cium tangan. Kadang ada di Bali itu minta barokah itu. Eyang itu yang saya tahu lemah lembut sebenarnya, yang saya tahu ya. Dan kalaupun Adi bilang eyang tuh meledak-meledak apa segala macam, saya nggak tahu lagi deh. Eyang kalau marah nyumpain orang pernah terjadi, memang pernah saya lihat sekali. Karena eyang itu nggak boleh dipanggil bapak. Kalau dipanggil bapak langsung dia berdiri terus langsung gimana gitu. Tapi pada saat eyang marah itu saya udah mundur ke belakang, saya udah nggak mau dengerin. Pernah emang sekali itu karena mungkin ya merasa nggak dihargain atau apa, karena kan dia memposisikan dirinya adalah eyang, maka selalu kita panggil eyang subur. Jadi kalau dipanggil Pak Subur, kalau eyang itu lagi nggak ada katanya nih, tapi kalau ada ya harus manggilnya eyang gitu. Oke? Kemelut yang berbalut misteri ini semakin melebar setelah dari pihak Keraton Surakarta datang keberatan. Menurut Adi Bing Slamet, Sinuhun dari Keraton Solo keberatan jika Subur menggunakan sebutan eyang di depan namanya. Benarkah itu? Saya ada ketemu dengan Sinuhun dari Keraton Solo dan beberapa pangeran pada saat itu. Mereka semua kepengen tahu duduk permasalahan yang sebenarnya. Dan mereka ini, yang mereka tahu ini, si Subur ini panggilannya itu kan ada embel-embelnya eyang. Ya. Nah, setelah saya tahu bahwa orang menyandang nama eyang itu nggak bisa sembarangan seenak jidatnya aja. Harus ada konsekuensinya. Orang itu harus benar-benar panutan. Terus juga syarat dengan mendoakan, menasehati, akhlaknya baik. Nah, itu yang saya tahu. Jadi bukan sembarangan orang memakai nama embel-embel eyang di depannya, itu nggak sembarangan. Ibarat kata ini sudah menjelek-jelekkan atau mencemarkan nama eyang nih ya sebenarnya. Ya Sinuhun ini kan nggak seperti saya belak-belakan bicaranya. Beliau kan seorang raja, beda sama saya mah orang biasa. Jadi keselnya Sinuhun sama keselnya saya tuh beda. Jadi ada memang yang dari raut muka dia, yang dia ini tidak menyetujui, tidak sepaham. Saya punya ya pemandangan yang seperti itu, rasa yang seperti itu saat saya ketemu dengan Sinuhun dan pangeran-pangeran yang ada. Keterangan lain yang juga mengejutkan adalah kabar kebiasaan Subur yang diduga memiliki kebiasaan datang ke tempat-tempat yang tidak biasa. Dari sanalah rupanya menurut Adi ilmu yang dimiliki Subur. Kelakuannya Subur itu udah tahu. Itu tuh dia tuh bukan dukun, kalau mau tahu. Dia itu pemuja. Iya. Nyarinya di kubur-kuburan itu. Benar dia muja dia. Udah jelas deh ini gaibnya si Subur nih, yang di sumur tua, pohon gede, comberan, yang di kali, ya makam-makam yang nggak jelas. Ini ilmunya si Subur. Dia ini orang tukang jahit yang capek hidup susah mencari jalan pintas dengan cara apa? Mendatangi makam-makam yang ini, memberi pesugihan sama dia. That's the point. Udah. Perseteruan Adi Bing Slamet dengan Subur terus meluas dan semakin pelik. Tapi di luar kasus Adi dan Subur, mari melihat kesibukan The Massive yang sedang merayakan 10 tahun eksistensinya di panggung musik. Lalu mengapa Rian dan kawan-kawan memilih menggelar show di depan anak yatim dan orang-orang jompo? Lalu bagaimana dengan kabar bahagia kelahiran putra pertama Atta Larik dan Tsania Marwah? Meninggalkan kasus Eyang Subur, mari kita melihat rangkaian kebahagiaan yang nyata dari band The Massive yang merayakan 1 dasawarsa eksistensinya di pentas musik. Tapi mengapa Rian dan kawan-kawan memilih untuk manggung di hadapan anak-anak yatim dan orang-orang jompo? Seperti apa pula kisah kelahiran putra pertama Atta Larik dan Tsania Marwah?